Gimana caranya? Nah, nanti dengarkan setelah sesi saya ya teman-teman. Tolong jangan kemana-mana. Oke? Baik. Setelah itu, ya, saya juga mendapatkan 3 juta like. 3 juta like, teman-teman. Bagi yang belum follow, buruan di follow, teman-teman. Yang lagi cari gadget, yang lagi cari HP, bahkan Oppo Find N Oppo Flip yang terbaru, ya Oppo Find N2 Flip yang terbaru, yang baru launching kemarin, saya juga ada teman-teman ya, yang lagi pengen cari HP Flip merek Oppo yang lagi trending sekarang, saya juga jual. Yang jual itu saya affiliate langsung dari Oppo resmi TikTok, ya Oppo resmi TikTok. Siapa tahu teman-teman butuh gadget baru atau pengen belajar nih tentang TikTok, ya saya banyak konten-konten tentang TikTok, bagaimana mengembangkan akun di TikTok, silakan di follow Praseno.Nugroho. Oke, baik. Nah, dengan follower segitu banyak, saya mencoba peruntungan. Ya, saya mengikuti berbagai macam kompetisi. Ya, alhamdulillah, ya di bulan kemarin saat Ramadan 20 Maret sampai 14 Maret dari ratusan orang yang kategori trisi itu elektronik, saya masuk 10 besar. Ya, lebih tepatnya di urutan ke-6, teman-teman ya. Saya masuk ke 10 besar. Lalu saya sempat juga masuk ke urutan 50 besar, ya lebih tepatnya di urutan 35 besar di seluruh eh, apa namanya afiliator TikTok. Jadi yang jual baju, skincare, ya elektronik, makanan dan sebagainya itu bila dibandingkan saya masuk 50 besar. Bagaimana caranya mendapatkan itu semua, ya? Dan satu lagi, saya kemarin ya di tanggal 9 April sampai 15 April saya mendapatkan juara dengan perolehan GMV. GMV itu omset terbesar urutan keempat ya dari ratusan orang itu yang elektronik ya, elektronik ya saya urutan keempat dan saya memiliki durasi live terpanjang urutan kedua. Ini bisa lihat ini dari TikTok ya teman-teman. Gitu. Ya lumayan dah dapat hadiah. Oke, nah lalu bagaimana polanya, caranya. Saya menemukan ada 3 pola, 3 pondasi, teman-teman. 3 pondasi. Yang namanya pondasi itu nggak bisa ditawar. Cuman satu aja gimana, Pak? Kalau dua, bagaimana? Nah, pondasi ini sudah teruji mendatangkan lebih banyak penghasilan, ya, lebih banyak follower, lebih banyak penonton, ya. Apa saja itu? Yang pertama pola pikir, cara berpikir kita, ya, cara berpikir kita yang dimana teman-teman ya pola pikir ini sangat menentukan di awal dalam membangun akun TikTok. Lalu yang kedua mengenal TikTok. Ya kita perlu tahu siapa sih TikTok ini ya. Dan TikTok itu tidak mau disamakan dengan IG, YouTube dan Facebook ya tidak mau. Misalkan seperti ini di IG boleh itu ya di TikTok kok nggak boleh ya itu. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan teman-teman klik link bio ya kalau mau pesan ini di TikTok nggak boleh ya tidak ada tulisan klik link bio bahkan saat ucap di video juga nggak boleh gitu ya dan kemudian uh, posting terlalu banyak anak kecil nah itu juga nggak boleh ya kemudian yang ketiga adalah membangun skill atau kebiasaan yang mampu sudah teruji untuk mendatangkan lebih banyak follower dan omset. Oke, nah kita fokus ke pola pikir. Saya akan bahas satu persatu. Pola pikir yaitu mindset. Ini menjelaskan ya kenapa pola pikir itu penting. Berapa banyak sih yang belajar tentang TikTok atau berapa banyak sih orang yang mempelajari atau mencari sebuah jawaban di Google, baca buku, tapi belum mendapatkan hasil. Ya, hasilnya nggak kemana-mana. Ya, belum dapat. Itu karena mindsetnya belum sesuai dengan caranya. Sekali lagi, pola pikirnya belum sesuai dengan caranya. Lalu bagaimana agar pola pikir itu sesuai dengan caranya? Yang tepat itu bagaimana? Ya, kita perlu ya salah beberapa pola pikir yang bisa mendatangkan lebih banyak follower. Yang pertama, mulai dari kecil, mulai dulu. Mulai dari kecil itu, ya kalau teman-teman mempunyai cuma satu HP yang harganya cuma 2 jutaan, ya mulai aja. Ya, atau yang HP-nya sudah jadul seperti saya ini, ya mulai aja. Ya teman-teman, jangan ditunda, segera mulai. Ya, kalau teman-teman sekarang ini mungkin merasa rumahnya kalau dibuat live itu kurang tampilan yang menarik atau buat video, ya seperti saya, coba cek teman-teman.
video saya ditonton oleh jutaan penonton, itu kalau teman-teman buka TikTok saya, Praseno.Nugroho, itu akan mudah menemukan video-video saya yang di belakang pintu. Di belakang pintu, teman-teman ya. Di belakang pintu ditonton sampai jutaan. Coba bayangkan kalau saya kepikiran, berarti saya cari background yang lebih bagus, ya nggak bakal dapat jutaan penonton, teman-teman. Nggak bakal dapat 300.000 follower dan omset yang seperti dijelaskan tadi. Oke? Jadi segera mulai. Agar apa? Bisa segera dievaluasi, ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua adalah sabar dan konsisten. Kita rutin posting dan yang butuh kesabaran untuk mendapatkan hasilnya. Konsisten itu yang dimaksud adalah kita janji sama diri kita sendiri. Ya, kalau mau 2 hari sekali posting, ya lakukan. Kalau mau sehari sekali posting, cuma 1 video, ya lakukan, teman-teman ya. Semakin kita sering posting, semakin kita kemungkinan besar untuk mendapatkan follower tuh jauh lebih banyak. Dan sering itu dalam arti konsisten, rutin ya, begitu. Lalu yang 3, niatkan berbagi manfaat dan senang, ya, kebahagiaan. Bukan niatkan mendapatkan follower. Semakin kejar follower, semakin jauh. Semakin kejar penonton banyak, semakin jauh. Semakin mengejar dapat keuntungan lebih banyak, ya semakin jauh. Gitu ya. Oleh karena itu, teman-teman, penting sekali untuk yang namanya sebelum posting, kita harus bertanya ke dalam diri kita sendiri. Saya posting buat siapa sih? Buat siapa? Bukan apa yang akan saya dapatkan. Bukan. Kebalik. Ya, teman-teman ya. Kalau begitu, kalau apa yang saya dapatkan, ini kalau saya posting dapat follower banyak nggak ya? Kalau saya posting bakal viral nggak ya? Ya, itu bakal sakit hati kalau ternyata nggak. Dan akhirnya nggak konsisten. Itu kembali lagi ke urutan nomor 2. Lalu, yang keempat, ini investasi ke diri sendiri. Investasi itu adalah salah satunya waktu. Seperti malam ini teman-teman, ya teman-teman sudah investasi waktu, ya yang biasanya tidur nonton TV kesukaannya teman-teman, tapi ya pengen tahu bagaimana sih cara mendapatkan penghasilan dari TikTok, ya mengikuti Zoom malam ini. Atau bahkan nanti kalau kelas marketer menawarkan buku atau workshop teman-teman membeli, nah itu salah satu percepatan untuk mendapatkan hasilnya, ya itu mindsetnya bukan wah ngeluarin uang lagi. Bukan, teman-teman. Ini adalah percepatan untuk mendapatkan hasil yang teman-teman inginkan. Itu adalah investasi ke diri sendiri. Oke. Kita lanjut. Nah, apa sih TikTok itu? TikTok adalah tentang ini, teman-teman. Ya, sebuah media sharing platform ya. Jadi berbeda sama IG. Kalau di IG, misalkan kita follow artis ya, si A, atau follow temen si A nggak aja, itu besok dia posting, kita akan disuguhkan postingan si A. Kalau TikTok berbeda, saat kita buka TikTok, pasti dilarikan ke halaman FYP ya di TikTok dia. FYP itu for you page, halaman di mana ya diasumsikan oleh TikTok atau algoritma TikTok, teman-teman bakal suka konten itu. Ya, jadi kalau selama ini teman-teman posting teman-teman melihat di TikTok itu tentang masak, ya setiap ada yang mau masak teman-teman like, setiap ada yang mau masak teman-teman tonton, ya entah itu separuh atau sampai habis, itu akan direkomendasikan terus-menerus, ya akan diberikan video seputar itu dari kreator yang berbeda, dari akun yang berbeda. Begitulah TikTok ya teman-teman. Jadi berdasarkan ketertarikan, interest, bukan berdasarkan pertemanan. Oke. Nah, TikTok sendiri ada 2 aplikasi, ya, TikTok dan TikTok Lite. TikTok Lite itu untuk teman-teman yang mungkin HP-nya lama, ya, RAM-nya nggak terlalu besar, sehingga agak susah untuk nonton yang berat-berat, ya, hal yang berat-berat, nah itu menggunakan TikTok Lite. Atau di daerah yang susah sinyal, ya kadang sinyalnya ada, kadang enggak, ya bisa pakai TikTok Lite. Jadi sinyalnya yang nggak stabil bisa pakai TikTok Lite, tetap bisa mengkonsumsi konten-konten di TikTok. Namun tidak fitur-fiturnya tidak sebanyak TikTok. Ya, tidak bisa live juga, tidak bisa menjawab pesan melalui video. Itu kalau di TikTok Lite. Sedangkan TikTok dan yang teman-teman yang ingin serius ngembangin akun TikTok,
please download atau install aplikasi TikTok, gitu ya teman-teman ya. Oke, tunggu sebentar. Mohon maaf, saya ada bersihin dulu. Oke, baik, kita lanjut lagi. Lalu bagaimana sih cara posting di TikTok? Ya, cara posting di TikTok, silakan buka setelah install di bagian pojok bawah kiri, pojok kiri bawah. Bagian bawah yang tengah, klik tanda plus. Saat menemukan tanda plus, teman-teman, di sini akan muncul video, stories video. Oke. Terus kemudian setelah itu kita posting ya, itu hanya berlaku 15 detik ya, berlaku hingga 24 jam untuk stories ya. Kurang lebih hampir sama seperti di IG. Kemudian ya teman-teman, di TikTok bukan hanya video, tapi foto dan juga teks ya. Bisa posting foto, bisa. Namun saya tidak rekomendasikan untuk posting foto di TikTok karena itu tidak mendapatkan interaksi yang cukup baik ya, karena orang lebih suka nonton video sekarang ini. Oke. Kemudian kalau ingin posting lebih panjang lagi, lebih dari 15 detik ya, dari TikTok itu maksimal 3 menit ya teman-teman. Kalau kita rekam langsung dari TikTok, kita geser ke kiri ya, ada tulisannya kamera, itu yang dipilih. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman ingin ya mengupload lebih dari 3 menit atau maksimal 10 menit, ya maksimal 10 menit di TikTok, bisa klik unggah di pojok kanan. Jadi bisa ambil file video ya, file video dari HP gitu ya. Jadi teman-teman sekarang kalau lagi buka TikTok, oh ya pantas rata-rata drakor yang diposting di TikTok, drama Korea di TikTok itu maksimal hanya 10 menit saja. Setelah itu bikin penasaran untuk nonton selanjutnya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, oke, TikTok cara postingnya seperti itu. Oh, itu cara installnya. Ya, dapat duit di TikTok apakah harus jualan? Jawabannya adalah tidak. Ya, ada banyak sumber penghasilan dari TikTok. Yang pertama, menerima endorse. Ya, menerima endorse ini di IG juga bisa, di FB juga bisa. Ya, caranya adalah saat kita punya follower cukup banyak, lalu kita tawarkan jasa endorse. Yang punya produk atau punya jasa, menghubungi teman-teman untuk dibantu promosikan, itu jasa endorse. Lalu yang kedua, berjualan produk sendiri ya. Jadi kita ya jualan online, kita stok barang ya, kalau ada yang beli ya, tim kita atau kita sendiri yang packing dan kirim gitu ya teman-teman ke ekspedisi. Terus yang ketiga, dapat gift saat live dan komen ya. Jadi kalau ada yang saat kita lagi live di TikTok itu 1.000 follower ya teman-teman. Berbeda di IG. Kalau di IG baru install aja juga bisa live. Kalau di TikTok butuh 1.000 dan usia 18 tahun ke atas. Ya, sekali lagi usia 18 tahun ke atas. Nah, terus teman-teman ya. Jadi saat kita live kita ada yang kasih bunga, sebuah icon bunga atau icon bunga atau singa. Itu kalau diuangkan yang singa itu bisa 1 juta teman-teman. Kalau teman-teman dapat singa dalam semalam, ya dapat 1 juta dalam 1 malam itu. Itu ya. Terus kalau kita posting video, lalu ada yang memberikan hadiah, gift serupa seperti saat di live, itu ada di kolom komentar, itu juga bisa. Gitu. Lalu live berlangganan. Nah, live berlangganan ini teman-teman nggak jualan produk, tapi cerita atau membagikan pengetahuannya teman-teman. Teman-teman bisa dapat pelanggan yang dimana mereka mau bayar bulanan. Bulanan, teman-teman. Jadi bisa mendapatkan penghasilan bulanan, ya, kalau mereka setiap bulan tetap berlangganan, mengeluarkan uang. Maksimal 100.000, dan dibayarkan oleh TikTok setiap tanggal 15, ya. Setiap tanggal 15. Dan itu ya teman-teman ya, teman-teman kalau berlangganan, lalu mungkin bertanya, apa untungnya Pak yang buat berlangganan live saya? Untungnya itu tergantung teman-teman memberikan penawarannya. Misalkan, kalau yang berlangganan bayar 100.000 per bulan, bisa live bareng sama saya.
atau kalau saya lagi live, teman-teman ada yang bertanya, bisa saya jawab lebih dahulu. Saya prioritaskan karena berlangganan. Itu kelihatan teman-teman ada icon tertentu, icon bintang gitu ya. Oh, ini orang yang berlangganan. Terus yang ketiga, mungkin ada yang mau request lagu saat saya lagi live, ya boleh. Saya putarkan lagu khusus yang lagi request gitu. Terus jual konten eksklusif, ya, jual konten eksklusif. Dalam arti posting video di TikTok, kalau mau nonton perlu bayar, itu bisa, ya teman-teman jual konten eksklusif seperti itu. Lalu yang terakhir adalah TikTok affiliate. TikTok affiliate seperti saya, ya, jual produk milik orang lain, iPad, terus handphone seperti Oppo Find N2 Flip yang terbaru, Oppo Flip yang terbaru, ya, atau iPad atau iPhone 14 Pro, ya, kalau ada yang pesan di saya, ya, nanti tokonya yang kirim, saya dapat komisinya kalau barangnya sudah sampai, bukan kalau ada yang beli saat live langsung saya dapat komisinya, tidak, kalau barangnya sudah sampai. Saya rasa itu fair ya teman-teman ya. Nah, TikTok affiliate ini memiliki berbagai macam syarat. Syaratnya apa? Nanti saya akan infokan setelah slide ini. Setelah slide ini ya. Ada lagi satu sumber penghasilan itu dari itu teman-teman, video iklan. Jadi TikTok sedang menggodok di negara Brasil sampai Amerika yang posting video lebih dari 1 menit, ya mirip kayak YouTube gitu ya. Di TikTok kita, video TikTok kita ada iklannya, tapi itu masih di Brasil dan Amerika, entah kapan di Indonesia. Nah, ini cara daftar TikTok affiliate ya. Pastikan teman-teman memenuhi syaratnya. Ya, caranya silakan buka aplikasi TikTok, garis 3 di pojok kanan atas, diklik. Ya, lalu pilih alat kreator, lalu pilih TikTok Shop untuk kreator. Ya. Lalu akan muncul 3 syarat. Syarat pertama, memiliki lebih dari 2.000 follower. Syarat kedua, berusia minimal 18 tahun. Syarat ketiga, memposting video di TikTok dalam 28 hari terakhir. Oleh karena itu, konsisten posting itu penting. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, ada beberapa hal catatan. Mungkin teman-teman yang baru bergabung di TikTok ya akan selalu melihat konten-konten seperti ini. Cara meningkatkan follower dengan cepat. Nah, itu pasti ada ajakan untuk FLKS. FLKS itu ajakan saling follow. Kalau teman-teman follow akunnya si A akan follow balik. Katanya begitu, tapi kebanyakan tidak. Ya, mereka berharap di follow tapi nggak follow balik ya. Terus FLKS singkatan dari follow, like, comment, dan share gitu ya. Kenapa saya tidak rekomendasikan ini ya? Yang pertama, dari TikToknya sendiri. Teman-teman dibatasi memfollow akun milik orang lain itu hingga 10.000. Jadi bayangkan kalau teman-teman ingin mendapatkan lebih banyak follower, ya lebih cepat dapat follower dengan cara ini, itu terbatas sampai 10.000 follower. Saya pernah bahkan sering menemukan orang yang menggunakan strategi ini, ya, dia bertanya, Pak, kenapa saya nggak bisa follow balik orang lain ya? Karena orang lain itu ada yang follow saya sungkan nggak bisa follow balik. Oke, saya cek akunnya, Bapak sudah 10.000 follower dan sudah di-follow oleh, ya, sudah 10.000 follower memfollow orang lain atau mengikuti akun orang lain. Oh, nggak bisa lagi ya? Nggak bisa. Gitu. Terus bagaimana? Ya di-unfollow, harus tidak follow orang lain lagi ya. Harus dihapus follow-follow. Misalkan follow si A, follow si B, ya di-unfollow. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, beli follower atau akun. Nah, ini dia. Beli follower itu tidak menjamin mendapatkan lebih banyak penonton. Bahkan, follower saya yang 300.000 tidak menjamin lebih banyak penonton. Ya. Di TikTok ini berbeda. Karena sekali lagi, TikTok lebih mengarahkan ketertarikan konten. Lebih ke arah ketertarikan isi video, bukan jumlah follower. Kalau jumlah followernya 300, oh pasti ditonton banyak ya. Tidak. Kalau followernya 300.000, oh pasti laris manis penjualannya. Tidak, ya teman-teman. Saya justru malah sepi ya saat awal-awal mencoba TikTok affiliate. Kenapa? Karena follower yang saya kumpulkan 300.000 itu ya hanya yang ingin belajar TikTok. Saat saya berjualan, tentu mereka, loh kok jualan, loh kok
berbayar, lo kok jualan iPad, kok mahal ya jualannya, otomatis jadi sedikit, ya, begitu. Sedikit yang interaksi yang nonton konten-konten saya, ya itu wajar, saya mencari pembeli. Oke, lalu yang ketiga, konten gado-gado. Nah ini konten-konten gado-gado, kemarin posting tentang makanan, besok posting tentang tips tentang elektronik, ya campur-campur gitu, ya akhirnya follower itu bingung, ya sehingga TikTok pun juga bingung ini konten bahas apa, gitu. Oleh karena itu pastikan teman-teman ya penting sekali untuk fokus pada satu konten target. Nah kalau sampai di sini masih ada yang bertanya, ya sekali lagi, kalau sampai di sini masih ada yang bertanya. Jadi Pak, bagaimana cara dapetin duit dari TikTok? Sekali lagi, jadi Pak, bagaimana cara dapetin duit dari TikTok? Ya, tipsnya cuma satu. Ya, buatlah video yang menarik. Buatlah video ya yang mendatangkan duit. Ya, buatlah video. Tidak ada tips-tips rahasia. Klik ini nanti penontonmu banyak. Klik itu penontonmu banyak. Di setting ini, di setting itu penontonnya banyak. Tidak ada. Ya, teman-teman. Ya, buatlah konten menarik karena ini adalah komunikasi. Bagaimana teman-teman mengkomunikasikan sebuah pesan sehingga orang suka dan membeli. Oke? Lalu bagaimana Pak caranya bikin konten atau video yang bisa menghasilkan uang? Yang pertama, ya pilih video yang kita sukai. Pilih konten yang kita sukai dan kita kuasai temanya. Ya, kalau kita nggak suka, ya minimal teman-teman kuasai temanya. Oke. Yang kedua, temukan sebuah masalah yang terjadi oleh follower atau kebanyakan orang, ya, lalu berikan solusinya di videonya teman-teman. Ya, solusinya ada di produknya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah cek akun kreator lain. Kalau bingung masih bingung gimana sih cara bikin konten ya ini ya, cek akun kreator orang lain. Terus yang keempat adalah cek berita atau Google apa yang lagi rame, bahas itu di video. Ya, kalau ada produknya bisa disangkutkan dengan produk boleh. Kalau enggak, setidaknya teman-teman tips sesuai dengan apa yang terjadi dengan yang disukai oleh followernya teman-teman. Misalkan nih sedang rame nih Bunda Korla, saat itu Bunda Korla nih ya. Saya kan lagi bahas tentang TikTok, yang bahas banyak banget orang yang pengen posting di TikTok, pengen viral. Nah, Bunda Korla ini kok tiba-tiba bisa viral. Nah, saya jelaskan dari sisi ketertarikan follower saya. Ya, Bunda Korla itu bisa viral, bukan posting video langsung viral. Dia membangun, ya, membangun apa namanya, istilahnya awareness, ya, biar orang tuh tahu bahwa ada Bunda Korla itu bertahun-tahun di akun sebelah, di sosmed sebelah, di Facebook, di IG, baru dia ke TikTok. Jadi gitu. Jadi apakah followernya Bunda Korla yang di IG punya TikTok? Tentu. Oleh karena itu Bunda Korla jadi rame. Nah itu yang saya buat konten seperti itu. Jadi saya menggabungkan yang sedang rame dengan konten-konten saya yang disukai oleh follower saya. Oke, nah ini konten yang sedang pernah saya buat, ya sedang rame. Seperti apa ini? Yuk kita tonton bareng. Kabar buruk bagi pencinta sepak bola, sekarang kalau TV kamu belum menjadi TV digital, tidak bisa nonton siaran sepak bola dari FIFA. Lalu bagaimana caranya Pak? Tanpa perlu beli TV baru, bisa merubah menjadi TV digital. Wah, simpel banget. Tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Kamu perlu cuma satu alat saja, ya. Dan ini dia alatnya. Yes, set-top box. Dengan alat ini kamu bisa nonton siaran televisi kamu, ya. Dan tanpa perlu membuang TV kamu yang lama, teman-teman. Bahkan TV kabung bisa, ya. TV tabung bisa, teman-teman. Caranya bagaimana, Pak? Nah, ini kalau dibuka, dalamannya seperti ini, teman-teman, ya. Nah, kamu bakal beli ini, dapat remote, ya. Dan ini alatnya. Kok bisa merubah jadi TV digital? Caranya, antennya, ya, teman-teman colokin di sini. Terus, kabel yang warna-warni 3 ini, colokin di TV-nya. Seperti ini, teman-teman. Dan nyalakan. Semudah seperti itu. Betul. Dari anten, masukkan 3 ini, lalu nyalakan. Dan teman-teman bisa nonton YouTube sekalian. Nih, bisa nonton YouTube, teman-teman. Tanpa perlu membuang TV lama kamu. Bahkan TV tabung. Langsung aja di check out sebelah sini, teman-teman. Bagi kamu pencinta olahraga.
Thank you. Oke, baik. Itu video itu sangat ramai. Dalam sehari pernah menghasilkan 17 juta omset dari satu video. 17 juta omset. Kenapa bisa ramai? Karena di bulan Oktober, ya, itu sedang ramainya persiapan Piala Dunia di bulan November, yang dimana kabarnya untuk nonton Piala Dunia menggunakan jaringan digital, dan televisi yang masih menggunakan antena biasa yang belum bisa menangkap siaran digital tentu tidak bisa menonton Piala Dunia, ya. Dan saya menangkap momen itu, ya, saya cek Google, oke, saya punya alatnya ini namanya STB, saya jual seperti itu, ya. Kalau ditanya apakah itu videonya bagus, tentu jelek, teman-teman. Itu video kurang bagus, ya. Backgroundnya seperti itu, terus cara ngomong saya juga terbata-bata, nggak bagus. Kalau saya menunda posting, tunggu sempurna, saya akan kehilangan duit 5 juta sebulan. Teman-teman bisa lihat ya, komisi yang saya dapatkan dalam bulan Oktober itu 5 juta. Kalau saya mempertimbangkan, aduh kok jelek ya foto video saya, aduh saya ngomongnya belibet ya, tunggu deh kalau mood saya bagus, tunggu deh kalau semuanya oke, tunggu deh kalau backgroundnya udah bagus, tunggu saya beli HP baru dulu. Ya lama teman-teman, saya akan kehilangan duit 5 juta. Ya, cerita ini semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk segera take action, ya, segera take action. Kabar Oke, buruk bagi sekarang ini ada video selanjutnya. Ini dia Magic Keyboard harga 1 jutaan dari Gojodok. Serasa pakai MacBook harga puluhan juta. Cara pakainya mudah teman-teman, tinggal tempelkan dan sambungkan dengan Bluetooth. Buat ketik-mengetik rasanya nyaman, nggak bikin jadi kamu kleset. Dan ini sudah saya buktikan ya teman-teman. Dan satu lagi kabar baiknya, trackpadnya ya seperti kamu menggunakan MacBook atau MacBook Air. Nih bisa scroll-scroll kanan kiri atas bawah, ya enak banget teman-teman. Dan ini magnetnya kuat, nih saya coba jatuhkan, kuat ya teman-teman magnetnya. Dan tempelannya ya casingnya ini persisi teman-teman. Kalau ditutup ya bagus banget. Oke, baik. Itu adalah Magic Keyboard, ya. Magic Keyboard itu yang dimana kalau pengguna Apple, iPad, ya, iPad R5 dan iPad Pro M1, M2 atau iPad R4 itu bisa menggunakan itu. Kenapa begitu laris? Dan video ini begitu, ya, rata-rata sempat video ini pertama kali diposting, setiap hari selalu menghasilkan penjualan rata-rata, ya. Kalau ada yang check out, saya dapat komisi 100.000. Lumayan, 100.000 dari satu video setiap hari, ya, tanpa perlu live, tanpa perlu live. Nah, kenapa video ini bisa rame? Karena harga Magic Keyboard merek Apple itu 5 juta. Dan saya bikin judul Magic Keyboard harga sejutaan. Wah, cuma sejuta. Ya, dilihat barangnya sama, bentuknya sama. Yang membedakan cuman konektornya. Kalau Magic Keyboard yang merek Apple dari belakang itu pakai Bluetooth. Itu aja. Ya, dan itu cukup ramai, teman-teman. Begitu aja. Nah, saya juga pernah membuat video tentang unboxing HP Vivo, ya. Penontonnya cuma 4.000, ya, dari 300.000 follower, ya, 200.000 follower, ya, 200.000 follower yang nonton cuma 4.000. Buat saya itu sedikit ya teman-teman, ya, tapi itu bisa menghasilkan penjualan. Ada loh yang check out HP harga 3 jutaan, 4 jutaan, ya, saat itu. Ada yang check out. Gitu. Jadi ini bukan perkara buat videonya bagus, tetapi pesannya sampai enggak? Ya, pesannya sampai. Oke. Ini. Nah, sekali lagi, kalau ada yang masih tanya, jadi Pak, bagaimana cara dapetin duit di TikTok? Ya, sekali lagi, kalau saya ditanya, cara dapetin duit di TikTok, teman-teman perlu konsisten posting konten. Ya, posting konten. Nah, untuk menjadi konsisten itu berat, harus saya akui, ya, berat, tantangannya banyak. Nah, oleh karena itu dari pengalaman saya agar bisa konsisten itu teman-teman perlu menuliskan, perlu mengetahui 3 hal ini. Yang pertama, menuliskan 7 alasan, ya, kenapa sih perlu ngembangin akun TikTok, ya, 7 alasan. Kenapa nggak bisa 1, Pak? Kalau 7 lebih banyak lebih bagus. Jadi kalau teman-teman lagi down, lagi nggak semangat, baca lagi 7 alasannya jadi semangat. Dan biasanya yang ketujuh itu alasan sebenarnya, ya, alasan sebenarnya teman-teman, ya. Jadi setelah
malam ini setelah sesinya Mas Hermas, ya, teman-teman sebelum tidur tuliskan kenapa sih mau mengembangkan akun TikTok gitu. Lalu yang kedua, tentukan standar konsisten waktu. Yang disebut konsisten itu bukan selalu setiap hari ya teman-teman. Bukan selalu setiap hari. Tapi 2 hari sekali masih oke, 3 hari sekali masih oke. Tapi kalau seminggu sekali posting itu nggak oke. Bahkan sebulan sekali itu nggak oke teman-teman. Jangan ya, minimal 2 hari sekali lah ya, atau 3 hari sekali untuk posting konsisten waktu. Dan teman-teman tahu, nah ini yang jarang diketahui oleh orang. Kalau semakin kita konsisten posting dan kita memenuhi janji diri kita bahwa kita itu konsisten, kita itu bisa meningkatkan percaya diri kita. Ya, percaya diri kita akan meningkat tanpa kita sadari. Ya. Dan percaya diri ini juga berpengaruh pada cara membuat video, cara kita bicara itu juga berpengaruh. Gitu, ya. Lalu yang ketiga, evaluasi proses dan persingkat. Ya, evaluasi proses dan persingkat. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita bikin konten tentang review makanan, berarti kan prosesnya kita harus datang ke tempat yang makan, yang jual makanan, kita harus nyiapin uang, kita syuting di tempatnya. Nah, kalau salah satu prosesnya itu tidak terpenuhi, misalkan nggak punya duit nih buat beli makanan untuk direview, ya nggak jadi bikin konten teman-teman ya. Oleh karena itu evaluasi prosesnya, apakah oke, bisa dilakukan nggak, dan persingkat. Kalau terlalu panjang, kadang bikin kita lelah. Wah panjang ya, susah juga ya. Nah, itu perlu dipersingkat. Nah, ini adalah hasil pencapaian omset saya di tahun kemarin. Ya, bulan September jadi sekitar 54 juta omsetnya. Lalu di bulan Oktober meledak jadi 195 juta, September, Oktober, November meledak lagi jadi 560 juta, bulan Desember lagi meledak lagi jadi 1 miliar. Kalau teman-teman bertanya, bulan Januari, Februari gimana Pak? Alhamdulillah di angka 1 miliar. Ya, oke, baik. Dan jangan lupa ya, sebentar lagi kita akan masuk sesi tanya jawab dan lebih seru lagi bagaimana bisa mencapai ratusan puluhan ribu follower dalam waktu 1 bulan di sesinya Mas Hermas nanti. Nah, teman-teman jangan lupa follow akun saya ya, jangan lupa follow karena ada banyak konten tentang bagaimana cara mengembangkan akun TikTok ya. Dan ada banyak peralatan yang teman-teman pasti butuhkan ya untuk membuat video di TikTok. Dari tripod, dari mikrofon, dari HP, dari ring light, dari iPad, dari laptop, bahkan yang terbaru Oppo Find N2 Flip ya, itu bisa teman-teman dapatkan. Follow dulu di akun TikTok saya presenu.nugroho karena kalau teman-teman follow bisa dapetin voucher dengan harga hemat. Oke, di TikTok dan dapetin konten-konten saya tentang pembelajaran bagaimana cara mengembangkan akun di TikTok. Baik, ya teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab. Jangan lupa follow ya teman-teman di akun TikTok saya preseno.nugroho. Oke, baik, saya akan jawab. Izin bertanya, kalau sebut klik link di bio, sebaiknya gimana kalau mau diarahkan? Apa yang terjadi? Oke, baik. Kalau teman-teman klik link di bio, kata-kata itu sering terucap, itu akan dapat peringatan. Ya, kalau peringatan itu diabaikan saat kita lagi live, contohnya, kita akan dapat blokir sementara 1-2 hari. Ya, 1-2 hari. Ya, teman-teman ya. Atau bahkan 3 hari. Kalau kita posting itu di postingan kita di feed itu kita akan dapat apa namanya di private video kita, tidak dapat untuk umum. Contoh misalkan hubungi saya di nomor telepon ini, ada nomor telepon gitu, itu sama TikTok ditegur. Bukan hanya klik link bio, kasih nomor telepon di video, di dalam video. Ya, tidak harus. Oleh karena itu jangan terlalu terus terang. Ini nomor telepon saya, hubungi saya. Gitu. Nah, itu jangan. Gitu. Ya, Kak minta konten
contoh konten tanpa wajah kita dan suara kita. Nah, ini menarik. Dan suara kita. Sudah saya berikan ya, Aisyah. Kak minta contoh konten tanpa wajah dan wajah kita, tanpa wajah kita dan suara kita. Minta contoh tanpa wajah. Kalau tanpa wajah dan suara kita, gini, kalau untuk suara lebih baik pakai suara kita, ya. Kalau suara saya tidak menyarankan pakai suara orang lain. Kenapa? Karena akan dikecilkan jangkauannya, ya. Karena akan dikecilkan jangkauannya, sehingga kita tidak maksimal ya teman-teman, nggak maksimal gitu untuk videonya. Jadi suara harus pakai suara kita, ya. Kalau pakai musik saja itu bisa terjadi kena pelanggaran beberapa. Mungkin ada yang teman-teman posting musik loh, kok tiba-tiba disukan. Nah, itu bisa terjadi. Ya, kalau tanpa wajah sudah saya contohkan ya, tapi pakai suara wajib. Ya. Oke. Baik, apakah boleh satu akun dua tema, sharing bermain TikTok dan selling, atau harus fokus satu tema? Fokus satu tema. Ya, dua tema. Kalau dua tema, jadi begini teman-teman. Kenapa saya memilih peralatan elektronik? Ya, kenapa saya memilih peralatan elektronik? Kenapa saya jual seperti tripod? Kenapa saya jual iPad? Kenapa saya menjual handphone? Karena masih dalam tema besar. Jadi ini tidak melompat berbeda sendiri. Tidak ada, masih terhubung iPad dengan mengembangkan akun TikTok. Untuk apa iPad untuk TikTok? Oh, ada banyak. Ya, kita bisa buka TikTok. Kita bisa bikin video TikTok di iPad ini. Ya, banyak, masih ada hubungannya. Jadi, coba apakah masih bisa dikaitkan. Gitu ya, teman-teman. Oke, dari Ratna Dewi Sofiani. Pak, kalau jualan buku apa bisa dapat omset 1M? Oh ya tentu, asal bukunya jangan satu, ya tentu bisa, ya bisa, gitu. Terima kasih Teguh Setio, sudah follow. Mas Praseno, kalau tidak punya produk untuk buat kontennya bagaimana? Kalau tidak punya produk buat kontennya, ya mulai dari apa yang punya. Saya, ya kembali lagi ke mindset. Ya, saya tidak punya iPad di awal-awal. Saya tidak punya banyak produk di awal. Saya hanya punya Indomie. Saya hanya punya Indomie goreng. Dan saya pengen jadi affiliate TikTok. Ya, saya hanya punya Indomie goreng, saya buat video, klik keranjang kuning. Gitu, awal-awal. Ya, teman-teman ya. Laris? Enggak. Gitu ya. Ya, namanya memulai dulu. Ya, memulai dulu. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi tidak harus beli produk. Kalau misal adanya, lalu saya kemudian menjual clip on yang saya pakai sekarang ini, ya clip on yang saya pakai. Dan ya dari situlah saya fokus ke elektronik gitu. Lalu Kak, maksimal posting video berapa kali dalam jangka waktu panjang dari Shakila? Maksimal posting sekali lah ya. Oke, pendapatan segitu dari konten atau penjualan? Dari penjualan ya, dari penjualan dari video plus live dari Tasana ya. Dari pertanyaan dari Rohma Muslika, Mas mau bertanya, kalau ngonten tentang bisnis sering nuliskan klik link video boleh? Itu nggak boleh ya, menuliskan. Mungkin dengan kalimat gini, info lebih lanjut cek bio ya. Nah, itu boleh. Bukan link. Link itu kan berarti mengarahkan. Kalau cek bio itu kan tidak harus mengarahkan kalimatnya, ya. Gitu. Kalau kita ada pelanggaran saat live secara banding, langsung diklik ada tulisannya banding. Gimana cara memberitahunya ya? Biasanya akan muncul setelah selesai live itu ada tulisan mau banding, klik banding aja. Gitu. Tapi belum tentu diterima ya. Saya kemarin live seminggu kena 9 pelanggaran. Mas, apa akun beli bisa berkembang dan banyak penjualan soalnya sudah lanjut dilakukan? Wah, menarik. Saya tidak tahu jawabannya ya. Apakah dengan membeli akun bisa berkembang? Saya tidak tahu. Karena algoritma TikTok sudah mencatat akun ini dulu postingannya tentang bahas ini gitu. Nah, itu perlu dicek ya apakah
apakah selaras apa yang dijual dengan ketertarikan follower. Gitu. Oke, tiga, tiga pertanyaan lagi ya teman-teman. Nah, Galus Solo. Akun saya tentang jalan-jalan, kuliner, a day in my life, berjualan tentang skincare dan perawatan seputar wanita. Gimana tips biar cepat laku? Tipsnya, cepat buat konten sehari sekali. Bahas ya, bahas tentang skincare ya, bahas tentang skincare. Oke, seputar wanita. Jadi jangan hanya jualan melulu, di combine ya teman-teman. Ya, di combine. Perbanyak, misalkan kombinasinya begini. Seminggu posting 6 video, kan anggapnya 7 7 7 ya. 4 ini tentang jualan, 2 ini tentang tips gitu ya. 2 ini tentang tips. Indah Rahmawati sudah punya akun TikTok, sudah aktif, apa bisa masih digunakan lagi? Masih bisa. Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Oke, untuk pertanyaan Bunda Bunga tentang itu, ya modal sulit sulit suara aja posting, harus pakai video ya. Nah, kalau kalau nggak ada barangnya nggak bisa. Kalau nggak ada barangnya nggak bisa, harus pakai video. Nah, ya cari yang produk lain. Nah, oke, pertanyaan terakhir itu menarik ya. Mohon maaf, pertanyaan yang belum terjawab dan terbaca, mohon maaf ya, ini pertanyaan terakhir. Bang, apakah needs dibuat saat jadi affiliate atau sebelum jadi affiliate? Ya, jawabannya adalah sebelum jadi affiliate. Needs-nya dibuat. Ya, masih ingat tadi saya belum lama tadi mengatakan kenapa saya pilih jualan iPad, kenapa saya pilih jualan tripod? Ya karena follower saya di awal saya membangun tentang bagaimana cara mengembangkan akun TikTok. Ya, dan kalau teman-teman ingin serius mengembangkan akun TikTok, pasti butuh gadget-gadget seperti ini. Nggak mungkin dong kita buat video pegangan tangan terus seperti ini, atau live di TikTok pegangan tangan, ya lama-lama berjam-jam pegang tangan pakai HP, atau pengen beli HP yang lebih terbaru, nah seperti itu. Oke, baik teman-teman, sekali lagi ya kita akan ke sesi selanjutnya di Mas Hermas ya, pasti lebih seru bagaimana Mas Hermas menggunakan pola yang saya sudah lakukan dalam waktu 1 bulan ya bisa mendapatkan 10.000 follower. Dan kalau saya sih butuh waktu lama ya teman-teman. Akhirnya saya menemukan pola yang saya bagikan ke Mas Hermas. Baik, saya Pras ya. Pamit dulu, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Jangan lupa teman-teman, silakan di-follow. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Mas Pras. Teman-teman jangan lupa Thank you. follow guru saya. Jadi rekan-rekan, yuk langsung praktek, dan seperti janji saya teman-teman, sesi pertama kita udah belajar tentang strategi. Saatnya teman-teman kita masuk ke part yang kedua. Saya mau cross check dulu, siapa yang siap belajar ketik siap. Yang ready ketik ready, yang siap ketik siap. Siapa yang udah standby dengan catatannya, rekan-rekan coba chatnya ke saya pribadi, karena to everyone ditutup. Teman-teman tetap bisa berinteraksi, tapi ke saya pribadi silahkan teman-teman coba sambil saya cross check siapa yang udah pada siap. Oh, rame ya langsung ya. Siap Mas Hermas, ready. Oh, masih standby. Wah, keren nih. Canggih ya. Saya mau absen dulu dong teman-teman. Siapa di sini rekan-rekan yang hadir ke sini karena ketemu saya di live TikTok? Ada? Yo, absen dulu. Siapa di sini yang hadir ketemu dengan saya di live TikTok? Katakan saya. Saya lagi banyak live TikTok teman-teman, dan saya nggak nyangka ya setiap malam bisa total view tuh bisa 1.000 sampai 2.000 orang. Ya, wih banyak ya. Wah, keren ya. Ini banyak teman-teman yang ketemu Mas Hermas. Oke, baik. Salam kenal, selamat datang. Ini program kami di Kelas Marketer. Nah, bedanya apa sih Mas Hermas? Sesi live TikTok sama sesi live di sini gitu ya. Karena kalau di sesi TikTok, teman-teman batasannya banyak.
Saya nggak boleh banyak berbicara hal-hal yang bersifat case study, confidential, nggak bisa. Nggak bisa pakai slide, di sini bisa. Nah, kalau teman-teman di sesi live TikTok itu mungkin kurang begitu formal, di sini kita akan lebih formal. Formal bukan dalam konteks serius, tetapi saya lebih menjelaskan dengan detail. So, teman-teman saya ucapkan welcome, salam kenal. Perkenalkan, saya Herma. Saya 12 tahun terakhir fokus untuk ngulik sosial media dan juga fokus membangun bisnis online. Saya ngebangun bisnis dari online, offline, franchise, non-franchise, resto, retail, beberapa produk retail, termasuk jualan produk kolagen, jualan snack, ya membangun bisnis hosting company juga, bikin jasa juga, berpartner untuk ngebangun studio untuk content creator. So, teman-teman semua, apapun bisnisnya, kuncinya rekan-rekan kudu, mesti, wajib, harus oh ini WhatsApp-nya masuk ya. Sebentar ya. Mbak Ulfi, saya belum setting nih. Fokus ya teman-teman ya. Sebentar, saya mau cross check dulu ya. Gimana caranya bisa fokus ya? Sebentar ya. Semoga ini udah aman. Mbak Ulfi, tolong kasih feedback ya. Semoga yang ini udah aman. Ya, sebentar ya guys. Saya off-kan dulu. Sebentar, saya off-kan dulu WhatsApp saya supaya suaranya tidak masuk. Thank you Mbak Ulfi sudah bantu reminder. Karena materinya sayang kalau teman-teman muncul suara plung-plung WhatsApp. Ampun dah ya. Oke, tap WA-nya di close aja. Oke, thank you. Thank you. Nah, sekarang teman-teman sudah aman? Suara saya aman? Kalau aman ketik aman, kalau jelas ketik jelas. Sebentar ya. Oke, sebentar ya guys. Saya stop share dulu, saya share ulang. Semoga yang ini udah mendingan. Kalau ada suara-suara aneh, ada muncul-muncul suara notif-notif, tolong sampaikan ya. Aman ya, aman dan jelas. Oke, sip. Thank you, thank you, thank you. Alright. Ya, jadi teman-teman, saya nggak nyangka selama 12 tahun terakhir saya fokus membangun Twitter, FB, YouTube, Instagram, itu bisa membangun 15 bisnis dengan 4.000 tim penjualan. Nah, bahasan itu saya nggak bisa bahas di TikTok. Kenapa? Kalau saya ngomong IG, WhatsApp, YouTube itu pasti kena 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 pelanggaran. Nah, di sini saya bisa membahas berbagai macam background termasuk sosial media yang lain. Nah gini dia. Kenapa ya? Kok Mas Herma sekarang main di TikTok nih ada yang nanya. Begini guys. Ebi masih main, masih. Instagram masih main, masih. YouTube masih main. Saya main semua sosial media. Nah, cuma saya nggak menyangka 13 bulan saya main TikTok, teman-teman. Ya, itu nggak serius, bolong-bolong, random, nggak jelas gitu ya, nggak ada topik khususnya, ya. Itu hasilnya cuma 1.300 follower. Ketika saya 4 bulan terakhir fokus bermain TikTok, saya nggak menyangka 1 bulan pertama, ketika serius, saya tembus 10.000 follower. Sekarang tembus 50 ribuan follower. Nah, Mas Hermas, kenapa kok sekarang jadi main di TikTok? Apakah sosmed yang lain main? Masih main. Tapi saya mau cerita pengalaman saya, TikTok tuh powerful. Ya, jadi saya bukan tipikal bagusan yang mana main sosmednya. Selama kita bisa punya waktunya dan tahu caranya, hajar boleh. Ya, kayak gitu. Nah, saya juga seorang penulis buku, teman-teman. Saya menulis 23 judul buku, ya. Dan eh, doakan ya bulan depan saya dengan Mas Pras akan merilis buku TikTok. Doain ya. Jadi udah banyak yang nunggu, udah sekitar 1.500 yang waiting list ya. Mohon tunggu, sabar ya, lagi diulik-ulik supaya teman-teman semua bisa dapat manfaatnya ya. Dan semua bisnis yang saya bangun, fokus saya selain membangun sosial media, branding, product branding, personal branding, saya fokus team building, membangun tim penjualan. Artinya semua bisnis yang saya bangun, saya banyak mengoptimize sosmed. Nah, malam ini selama berapa menit ke depan? 20 menit saya akan bagikan contekan. Saya akan bagikan pola. Polanya sederhana supaya teman-teman bisa praktekin. Dan mungkin ada beberapa rekan-rekan udah pernah ikut sesi ini. Udah 2, 3, 5, mungkin 8 kali. Ya, saya cuma rekomen it's okay, teman-teman harus holotok. Saya belajar TikTok, teman-teman berkali-kali. Dan saya ikut yang training 3,5, training 7,8, training 11 juta, training terakhir ikutan yang training 2,5 ya. Pokoknya saya ikut sampai ngelotok. Mas Hermas, tapi kan ini sesi free. Teman-teman, saya cuma bilang begini, meskipun ini acaranya gratis, teman-teman harus anggap session malam ini seharga 10 juta. Supaya teman-teman serius. Karena sesi malam ini sayang kalau teman-teman semua lewatkan. Nggak ada rekamannya, nggak ada materi yang dibagikan.
kudu gaspol, kudu belajar maksudnya. Jangan sambil tiduran. Ya kalau live TikTok mungkin nonton sambil tiduran nggak apa-apa, tapi kalau sesi Zoom wajib untuk benar-benar ngelihat screen. Ya, oke. Saya akan cerita prakteknya. Saya akan cerita hasil yang saya praktekin dari materi yang Mas Pras bagikan. Saya sampai bela-belain ke Surabaya, guys. Ketemu Mas Pras private karena beliau banyak mentoring saya secara khusus ya untuk membangun bisnis karena saya juntrungan TikTok saya bukan cuma affiliate marketing, affiliate juga, branding juga iya, produk branding juga iya, bangun tim penjualan juga iya, ya, membangun omset bisnis juga iya. Ya, jadi saya memang goalnya cukup banyak. Nah, awal mulanya saya serius tuh bulan Januari kemarin, 2023. 2023 saya mulai serius. Dan saya nggak menyangka ketika serius, saya tembus 10.000 dalam sebenarnya bukan 30 hari, tapi 3,5 minggu, sekitar 27 hari, 28 hari. Kok bisa, Mas Hermas? Butuh 13 bulan, saya tembus 13. 13 bulan saya naik 1.300 follower. Cuma 1.300. Karena bolong-bolong, nggak konsisten, nggak niche topik, ya, temanya nggak jelas. Saya baru serius di bulan Januari, minggu kedua, itu baru tembus 10.000 satu bulan. Karena saya berfokus pada satu topik tertentu. Dari 1.300 ke 26.000, 22.000 saya naik dalam waktu 1,5 bulan, sekitar 6 minggu. Ya, 6 minggu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah teman-teman bisa? Bisa. Buktinya, beberapa mitra dan alumni yang saya bantu, saya punya beberapa kelas pendampingan TikTok. Ya, jangan khawatir, kelas pendampingan kita murah, terjangkau. Mas Hermas katanya ada program yang gratis, ada. Ini sesi gratis. Tapi kalau teman-teman mau belajar lebih intens, kita ada kelas yang berbayar. Tapi jangan khawatir, jauh lebih murah dibanding saya bayar 10 juta, 7,5, 2,8. Murah. Waktu kemarin kita info ini programnya murah, langsung yang daftar banyak. Makanya batch pertama tuh ada 115 orang yang ikut. Karena emang terjangkau. Nah, apa yang saya seringin ke teman-teman alumni, mereka praktekin dan dampaknya ada yang sehari naik 6.000 follower. Gila ya. Saya juga kaget geleng-geleng. Sehari naik 6.000, gimana caranya? Cuma praktek sesinya Mas Hermas kok. Wah, garuk-garuk. Ada yang dalam 3 minggu 12.000 follower. Kalau tadi kan 6.000. Ada yang 12.000, ada yang 3.000. Tapi bukan masalah ribuannya. Masalah praktek apa enggak. Saya pun praktek. Dan Mas Pras tadi cerita prakteknya di depan pintu. Kontennya, backgroundnya. Saya kontennya lagi nunggu anak sekolah. Ya, jadi mic belum ada, HP juga biasa aja, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman memahami bahwa TikTok isinya bukan cuma anak-anak alay. TikTok isinya orang-orang yang punya profil. Makanya Mas Pras jualan produk yang harganya 17 juta, 16 juta, bisa. Saya jualan produk yang 1,2, 1,5, bisa. Ya. Jadi teman-teman, jangan pernah berpikir bahwa TikTok cuma jualan yang 20-30 ribu. Berarti kita mainnya belum jauh. Berarti mainnya belum jauh. Ya, beneran. Ya, jadi siap-siap. Ya. Nah, bagaimana cara mengoptimalkan TikTok buat pemula? Apakah kami yang dijalankan bis jaringan bisa nggak? Apakah kita yang konvensional bisa nggak? Kalau bis online bisa nggak? Branding bisa nggak? Jasa nggak? Biasa bisa apa nggak? Jawabannya bisa. Karena kuncinya ada di 5 poin nih. Yang pertama, tujuan teman-teman harus clear. Kalau tujuan teman-teman nggak clear, nggak akan bisa. Gaspol. Tujuan saya clear. Branding, selling, affiliate marketing. Itu tujuan dalam konteks komersial. Saya ulangi ya. Kalau saya ulangi ya. Tujuan dalam konteks komersial adalah branding, produk branding, personal branding. Yang kedua adalah selling atau omset. Yang ketiga adalah affiliate marketing atau income. Itu konteksnya komersial. Kalau konteksnya teman-teman tujuan KPI-nya TikTok, berarti 3 tujuannya adalah viewer, penonton, follower, pengikut. Yang ketiga adalah order, ya, hasil closingan. Jadi pengalaman saya, para alumni atau teman-teman yang lagi pada belajar TikTok, kalau goalnya nggak clear, nggak jelas, nggak detail, biasanya jarang konsisten. Percaya sama saya. Betul atau betul? Coba ketik di kolom komentar, ayo. Ya, betul atau betul? Ketik di kolom komentar. Ya, didampingi berapa Mas Hermas? Nanti di bagian akhir. Terjangkau kok. Teman-teman bakal terkaget-kaget. Ya, kita terjangkau banget. Ya, betul. Nah, tuh pada komen tuh. Betul Mas Hermas. Yes, kalau kita nggak clear, ya, TikTok buat apa? Buat main apa? Buat seru-seruan? Buat hanya pengen dapat keranjang kuning yang murah? Mohon maaf. Ya, nggak ada yang salah dengan keranjang kuning. Tapi kalau anak-anak teman-teman main TikTok hanya untuk dapat murah di keranjang kuning, hanya untuk beli tisu murah nih, silahkan di order. Saya beli tisu ini di TikTok juga murah, di Indomaret harga 12.000, di TikTok cuma 6 ribuan, ya murah. Tapi tujuan teman-teman main TikTok kan bukan menghabiskan uang, betul nggak? Tapi kan ingin menghasilkan uang. Nah, kalau Anda
ikutan program atau misal teman-teman buka bisnis untuk menghasilkan uang, Anda pasti rela bayar 10, 30, 50, 100 juta, betul nggak? Ya. Kalau di TikTok kayak Mas Pras 1 bulan 1 miliar, pasti teman-teman bela-belain dong bayar 100 juta atau 10 juta. Ya. Itu yang namanya tujuan clear. Yang kedua konten. Konten ada dua. Yang konteksnya menarik, entertain, artis, seleb, prank gitu ya, komedi, atau yang edukasi. Saya, Mas Pras, teman-teman pemula, itu edukasi. Interaksi, reply, komen biar akunnya ke-up. Konsistensi, semudah 1, 2, 3. Ya. Satu topik, 2 konten per hari, ya. 3 bulan nggak boleh berhenti. Itu kalau Anda pemula. Ya, nggak boleh berhenti. Ya, 3 bulan. Sekali berhenti teman-teman, turun efektivitasnya. Ya, kebayang nggak teman-teman? Saya nerapin itu selama 3 bulan. Monetize, gedein income, gedein bisnis. Selama teman-teman tahu polanya, tahu caranya, itu bisa. Jadi, saya nggak akan pernah bosan ngebahas 5 poin ini. Kenapa? Karena udah proven. Proven itu terbukti, teruji. Ya, dan saya begitu semangat untuk bisa menjelaskan ke banyak orang. Ya, that's why teman-teman, kami bulan depan akan meluncurkan program pendampingan. Ya, intinya adalah semua bisa kalau tahu caranya, kalau tahu polanya, kalau tahu prosesnya. Kalau saya pemula bisa nggak? Saya ibu rumah tangga, saya awam, saya eyang-eyang, saya lagi bekerja, saya nyambi, bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Bisa gedein akun TikTok plus dapat income rutin? Bisa. Asal kontennya menarik atau bermanfaat. Postingnya rutin, nggak boleh bolong. Interaksinya rutin biar bisa ke up. Terapinnya 2 kali 30 hari, kalau bisa 3 kali 30 hari, 3 bulan. Dan jangan fokus ke hasil. Fokus terapin dulu, guys. Jangan fokus ke hasil, fokus terapin dulu. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita fokus ke hasil, ujung-ujungnya baper kalau ngeliat follower viewer dikit. Betul atau betul? Betul nggak? Ya, kalau kita follower viewer dikit, akhirnya jadi gampang baper. Ya, karena kita fokusnya ke hasil. Entar dulu mah hasil. Saya fokusnya bukan ke hasil. Saya fokusnya ke konten rutin. Ujungnya 22.000 follower Februari kemarin. Ya. Jadi kebayang nggak teman-teman? Artinya rekan-rekan juga bisa kalau pakai pola yang tadi. Nah, Mas Hermas selain follower dapat apa lagi? Pertama, saya dapat benefit branding. Produk branding dapat karena saya punya divisi yang benar-benar saya bangun dari TikTok. Namanya divisi snack. Ya, divisi snack. Mungkin orang-orang menganggap sebelah mata, teman-teman. Ya, tapi ini kita mau launching lagi varian baru. Ya, kita punya 3 varian: karamel, coffee, cappuccino coffee sama balado. Kita mau launching 2 lagi, doain ya, barbecue sama jagung bakar. Doain ya, pokoknya seru. Ya, teman-teman, saya nggak nyangka ketika saya ngebangun akun TikTok itu 1 bulan bisa 4.000 sampai 6.000 penjualan. Total kita sekitar 60.000 penjualan. 60.000 guys dari TikTok. Ya, TikTok saya bangun tapi nggak jualan di TikTok Shop aja. Saya jualan dengan ngebangun pasukan. Jadi buat Anda yang jalankan bisnis jaringan, bisa. Sangat bisa. 2, saya merekrut puluhan agen dan ratusan agen, dan agennya berbayar. Reseller, agen, distributor. Nah, saya punya goal bulan depan membangun 1.000 pasukan baru. Dari TikTok. Ya, jadi possible. Ya, yang ketiga, saya meraih banyak prospek dan calon pembeli, plus saya membangun banyak leads. Grup. Mungkin teman-teman ada yang masuk ke grup belajar, ya, masuk ke grup WA, itu adalah leads yang saya bangun. Saya ngebangun sekitar 5.000-an leads baru, prospek number, contact number. Ya, kalau Anda jalankan bisnis online, yang namanya leads prospek itu kudu mesti wajib harus punya. Betul atau betul? Ya, bayangkan. Satu grup saya punya 800-an. Kalau saya punya 5.000, saya punya 5 grup itu sekitar 4.000-an. Ya, 4.000-an. Ya, belum grup di luar TikTok. Ya, total sekitar 30-an grup. Wih, menggemaskan. Sangat menggemaskan ya. That's why saya sharingin bocorannya. Yang keempat, selain itu saya membuktikan bahwa saya juga bisa meraih komisi affiliate. Tadi Mas Pras kan juga cerita. Ya, cuma memang saya ya tidak seserius Mas Pras. Tapi lumayan, seminggu 1,3, 4 minggu 5,2. 5,2 saya belanjakan beli handphone. Handphonenya buat apa? Buat bikin konten. Ya, saya bukan beli handphone untuk selfie. No. Saya tujuan untuk bikin konten. Jadi kalau Anda nonton live saya di TikTok, itu karena saya nge-live dari handphone. Saya ngeliat dari handphone Oppo A77s, uangnya dari TikTok, teman-teman. Artinya apa? Powerful. Ya, saya mau tanya teman-teman. Bantu jawab chatnya ke pribadi. Buat seorang ibu rumah tangga atau Anda yang nyambi, dapat 5,2. Sehari cuma 1,5 jam. Saya sehari cuma 1,5 jam nge-live, dapat 5,2 1 bulan.
1,5 jam loh guys. Gimana kalau 8 jam kayak kerja di kantor? Mungkin sekitar 30-50 juta. Ya, 1,5 jam. Ya. Oh, powerful. Iya emang. Enak, enak banget loh pada komen. Enak. Ya, enak banget. Tinggal PR-nya adalah praktekin. Termasuk saya satu hari dalam 24 jam bisa tembus 4.000 follower. Ya, 24 jam saya tembus 4.000 follower dari tanggal 15, 14.000, tanggal 16, 19.000. Itu karena ada satu konten saya FYP. FYP-nya big FYP. Biasa kalau FYP saya tuh 20.000, 30.000, 60.000, 80.000. Ini FYP-nya di satu hari 160.000 viewer satu hari. Per hari ini sekarang kontennya sudah tembus 700.000 viewer. Followersnya belum banyak, tapi udah 700.000 viewer. Itu yang namanya kekuatan dari For You page. Ya, menggemaskan, menggemaskan. Ya, jadi dapat apa aja Mas Hermas? Branding dapat, calon prospek dapat, kontak WA dapat, sales dapat, pembeli dapat, komisi affiliate dapat, omset, income, profit dapat. Dari mana? Dari mempraktekkan pola-pola di TikTok. Mas Hermas, jadi kunci rahasianya apa? Harus punya mentor, harus yang ngedampingi. Kalau teman-teman nggak ada yang mendampingi, nggak punya mentor, mohon maaf, bisa, tapi tabrak sana, tabrak sini. Betul atau betul? Tabrak sana, tabrak sini. Apa? Pelanggaran. Ya. Kalau teman-teman nggak punya mentor, pasti kena pelanggaran. 2-3 kali kena pelanggaran mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali kena ban permanen. Jadi bikin akun kena pelanggaran, bikin akun kena pelanggaran. Nggak akan kemana-mana teman-teman. Ya, jadi saran saya cari mentor, cari pendamping. Ikut program belajar yang benar-benar bisa ngebantu teman-teman semua. Oke? Nah, seperti janji saya akan buka Q&A. Ya, saya akan buka Q&A, tanya jawab, konsul part yang kedua hasil case tadi. Tapi saya pengen bantu teman-teman semua untuk naik level, untuk upgrade. Ya, teman-teman gak usah khawatir. Program kita memang banyak yang program gratis seperti ini. Cuma yang namanya program gratis, ilmu upgrade-nya memang terbatas. Kalau teman-teman emang serius, karena kan sesi ini sesi preview class. Yang namanya preview class itu cuplikan. Ya kalau di trailer bioskop tuh cuplikan 2 menit. Habis itu ada sesinya 2 jam, 2,5 jam sesi bioskop movie-nya. Nah, teman-teman saya pengen bantu rekan-rekan mengupgrade ya skillnya didampingi oleh Mas Pras dan saya. Dan jangan khawatir terjangkau. Yang mau ketik mau. Kalau banyak yang mau, saya akan spill caranya. Yo, ketik di kolom komentar, chat ya siapa yang mau didampingi, yang mau gedein akun TikTok, yang pengen dapat income rutin, nggak cuma rutin dapat income besar. Gimana caranya? Perhatikan baik-baik. Jadi Mas Pras akan bongkar ya dalam 2 hari program intens. Ya, beliau akan cerita September tembus 54 juta, Desember tembus 1,1 miliar. Ya, itu gimana caranya akan dibahas di program ini. Ya, dan perhatikan baik-baik. Di dalam 2 hari itu, kita akan belajar cara optimasi, branding, optimasi bio, optimasi konten, teknik FYP, keranjang kuning, ngebangun bisnis, merekrut tim, omset, income, closing. Itu dibahas tentang optimasi TikTok marketing. Nah, buat teman-teman yang mau belajar, perhatikan baik-baik, kita akan menutup program pendaftaran untuk batch promo. Ya, doain ya teman-teman, kita akan menutup pendaftaran batch promo. Ya, ini dia program intens dongkrak omset income dengan TikTok marketing. Saya berdoa ya nanti Q&A di bagian terakhir ya 5 menit lagi ya. Saya berdoa program ini bisa menolong teman-teman semua untuk bisa mengakselerasi ya. Catat karena sesinya sebentar lagi tanggal 27 tanggal 28. Berarti sekitar 13-14 hari lagi. Ya, catat ya teman-teman ya. Tanggal 27 Mei, hari pertama, teman-teman akan belajar dari nol ngebangun akun TikTok. Ya, tadi beberapa teman-teman alumni dan juga para peserta udah pada nggak sabar, Mas. Aku dibantu dong, didampingi, karena mereka udah pada daftar. Ya, saya sharingkan cara menemukan ide konten. Dengan Mas Pras juga akan bagikan meraih ribuan follower dalam waktu singkat, trik FYP, membangun branding, dan menghasilkan prospek banyak di TikTok. Hari pertama, tanggal 27. Ya, dan jangan khawatir terjangkau. Ya nggak kayak saya bayar 8 juta, 9 juta, saya sampai ke Bandung bayar 3,5 gitu ya. Ini terjangkau. Hari kedua teman-teman akan fokus ngomongin income dan praktek dapat duit. Hari pertama gedein akun, hari kedua gedein dompet. Nah, hari pertama gedein akun, hari kedua gedein dompet. Karena gedein akun doang nggak cukup, harus gedein income. Ya, cara ngasilin uang, langkah-langkah dapat income TikTok, TikTok affiliate, trik menjadi affiliate TikTok, jurus ampuh agar banyak closing, bagaimana bisa meraih 1M pertama dari TikTok, itu akan dibongkar di tanggal 28. Nah, program ini akan diadakan 2 hari.
rekan-rekan. Karena kan teman-teman diundang ke sini di preview kelas. Preview kelas itu cuplikan. Saya pengen menolong teman-teman semua. Jadi kalau rekan-rekan ngelihat di luar sana tuh banyak banyak training yang 8,5, 7,5, 5 juta. Training offline kelas market itu terjangkau. 2,5 udah bisa ikutan. Jauh lebih murah daripada tiket Coldplay. Lagi ramai ya Coldplay ya guys. Yang lagi pada mau war ya. Harga tiketnya 3,5 sampai 11 juta. Habis ikut tiket Coldplay, saya sama istri mau ikutan, emang mau beli tiket Coldplay sih. Lagi mau war nih tanggal tanggal 17 kalau nggak salah ya. Hotel udah penuh semua, 50.000 tiket. Tapi memang ya tiket Coldplay nggak bisa menghasilkan uang, ya menghasilkan kebahagiaan satu malam ya dan kenangan. Tapi teman-teman ini, Anda bisa menghasilkan uang, menghasilkan income, ini namanya investasi. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, ya. Memang kami sadari kalau kelas offline 2,5 yang dari Bali, NTT, dari Papua, Aceh, Kalimantan, karena para peserta kami dari Aceh banyak. Dari Aceh, Papua, NTT, Maluku itu agak mahal. Bukan mahal, mahal sekali ke Jakarta. Akhirnya kita punya support program yang programnya training online. Training online bentuknya 2 hari, ya intens, Zoom kelas kayak gini. Dan teman-teman kami sudah 4-5 tahun ya bikin training via Zoom dan proven. Banyak orang-orang yang udah terbantu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Dan teman-teman semua dari rekan-rekan yang hadir siap-siap ya promo akan kami tutup. Registrasi akan kami tutup. Nah, supaya teman-teman bisa ikutan, saya pengen kasih good news buat teman-teman sebelum nanti kita promonya kita tutup. Yuk, siapa yang mau? Yang mau ketik mau, yang pengen ketik pengen. Ini udah banyak yang daftar, batch kedua udah banyak yang daftar. Jadi siap-siap nanti akan kami tutup promonya. Karena kita lagi ada promo double promo combo. Ini dia. Teman-teman yang daftar malam ini, teman-teman nggak perlu bayar 2,5 atau 990, cuma bayar 590.000, udah bisa ikutan program 2 hari. Ya, yang mahal bukan cuma investasi teman-teman ngeluarin duit, enggak. Yang mahal adalah rekan-rekan beli pengalaman saya dan Mas Pras 11 tahun. Kalau teman-teman mau nunggu 11 tahun, kan dapur harus ngebul dengan cepat. Ya kalau teman-teman mau nunggu 11 tahun, ya bisa aja sih. Tapi kalau saya nggak mau nunggu 11 tahun, ya lebih baik ambil shortcut, cari mentor, cari pendamping yang udah punya pengalaman kayak Mas Pras, kayak saya, untuk teman-teman dibocorin semuanya. Good news yang pertama, teman-teman nggak bayar 1 juta, cuma 590.000, udah bisa ikutan program training 2 hari. Lebih murah dari tiket Coldplay. Tiket Blackpink, tiket Coldplay. Entar lagi ada tiketnya, ada lagi yang gede juga nanti habis Coldplay. Ya, siap-siap. Nah, good news yang kedua, teman-teman. Ya, good news yang kedua, rekan-rekan dapat gratis buku fisik. Nggak pernah ada training Zoom dapat gratis buku fisik. Ya, buku fisik akan dikirim langsung ke rumah teman-teman. Ya, kenapa buku WA marketing? Karena TikTok ya digedein, perlu juga ngebangun strategi WA marketing. Ini banyak yang nanya cara daftarnya gimana. Oke, saya akan info spill cara daftarnya gimana. Perhatikan baik-baik. Daftar malam ini bukan 990.000, cuma 590.000, dan kami akan tutup promo 500 ribuannya plus dapat buku fisik. Cara daftarnya gampang. Daftar, ketik nama underscore training TikTok, hubungi ke pengundang Anda. Siapa yang memberikan link Zoom adalah yang mengundang Anda. Orang yang mengundang memiliki link registrasi. Saya ulangi, orang yang mengundang Anda punya link registrasi khusus. Ya, langsung WA ke pengundang, ketik nama underscore training TikTok, ya, langsung chat, ya, supaya dapat harga termurah 590.000 yang akan kami tutup. Yang kedua, teman-teman akan dapat buku fisik bonus. Karena kalau beli buku fisiknya, kami dulu jual 250.000 buku fisiknya. Sayang, ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Doa saya menyertai teman-teman semua, dan buat teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran, siap-siap. Nanti minggu depan kita akan masukkan ke grup pendampingan. Dan buat teman-teman yang malam ini akan mendaftar, ya congratulations, selamat buat teman-teman yang sudah mengambil keputusan. Yuk belajar bareng. Kita percepat karena saya butuh 11 tahun baru menemukan pola, ya. Mas Pras juga akan cerita bocorannya ke teman-teman semua. Nah, saya akan buka Q&A, tanya jawab, dan nggak akan lama, 5 menit. Ya, silakan tanya jawab terkait mengenai TikTok, cara ngebangun akun TikTok, case tadi, ya, ataupun pertanyaan teknis. Saya buka pertanyaan, silakan. Sebentar ya. Mm, 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 Iya, Bu Umi Fiona Japri yang memberikan link Zoom. Ya, saya mau Pak Hermas. Pak Victor, Japri ke Pak Victor diundang oleh siapa? Pak Victor diundang oleh siapa?
Pak Fitur, japri ke pengundang ya. Pak Yosep di chat ke pengundang. Sebentar ya. Mm, mm. Mas Hermas, kalau affiliate marketer, klik keranjang kuningnya jualan apa? Atau harus mengarahkan ke WA-nya bagaimana? Kalau Mbak Indah, kalau seandainya Mbak Indah ada keranjang kuning, nggak boleh mengarahkan ke WA. Ya, arahkan ke keranjang kuning. Ya, kelasnya online atau offline? Kalau kelasnya offline 2,5 juta. Tapi kita nggak lagi buka kelas offline, karena COVID lagi naik lagi. Jadi kita bukanya kelas online. Itu pun yang daftar udah banyak, Mbak Indah. Ya, jadi japri ke pengundang. Eh, ya, Pak Victor japri ke pengundang ya. Ikut Mas Hermas, Pak Suyadi, japri ke pengundang diundang oleh siapa nanti dibantu ya. Pak Adioko, ya siap Pak Adioko. Mas misalnya daftar kelas nanti akan dibedah akun satu-satu ya nggak ya? Nggak cuma di kelas kita bedah akun. Teman-teman punya kontak number saya dengan Mas Pras. Teman-teman abis session, perhatikan baik-baik, abis session 2 hari, akan ada kelas pendampingan 30 hari ke depan. Akan ada kelas pendampingan kelas 30 hari ke depan, dan teman-teman punya akses nomor WA saya dengan Mas Pras untuk private. Apakah akun lama vakum bisa dikembangkan lagi? Bisa. Tapi memang kalau akun terlalu lama, mendingan bikin akun yang baru. Karena akun yang baru disukai sama TikTok. Pak, kenapa kalau yang kita buat kadang tidak bisa ditautkan dengan produk, kadang juga langsung bisa? Itu penyebabnya apa ya? Bulia, kalau boleh tahu niche-nya apa? Kalau di ban akun biasanya gara-gara apa? Banyak, Mbak Fis atau Pak Fis. Banyak. Ada lebih dari 20 list pelanggaran yang nggak boleh diikuti. Yang nggak boleh dilakukan. Tadi malam saya bikin live-nya. Ya, next kita bahas lagi ya. Itu sesi pertama udah kita bahas tuh. Ya. Adi Tommy, checklist 1 Mas. Siapa yang checklist 1? Kalau teman-teman WA ke saya, tunggu ya, karena kan belum saya buka HP-nya. Ya, teman-teman cek ke pengundang ya. Karena saya sudah pernah ikut tempat lain, tidak intens hanya garis besar saja. Kalau di program kita Mbak beda. Ya, cobain sendiri Mbak Indah. Dan sekalinya jadi partner mitra kami, pendampingannya terus-menerus. Ya, bukan cuma pada saat session, enak banget. Ya, sebentar ya. Mau nanya Mas, kalau untuk membesarkan akun nanti kita buat akun baru atau tetap akun lama? Kalau akunnya nggak ada masalah, akun lama aja. Ya, 2 hari. Trainingnya 2 hari. Pak Victor, pengundangan Mbak Noni, japri ke Pak Noni, japri ke Mbak Noni, Pak Victor, japri sekarang ke Mbak Noni supaya dapat harga promo. Mm, mm, mm. Fashion, Bulia, harusnya sih nggak ada masalah sih. Saya ngajak banyak orang yang belum tahu berapa. Oh, Pak Andi Yoko coba japri aja ke orang-orang yang tektokan sama Pak Andi. Pak Teguh, bagaimana saya ikut jadi afiliasi? Japri, Pak Teguh, japri ya. Mas Emas boleh nggak ngedit video punya affiliate lain lalu diupload? Kalau terlalu sering berbahaya kena pelanggaran. Mas aku mau daftar trainingnya, boleh info lagi outline-nya, outline training maksudnya? Ini, silakan. Silakan di foto, silakan di capture. Silakan di foto, silakan di capture. Mas, kalau akunnya udah gado-gado, apakah saya bisa mulai dari baru lagi? Saya dulu gado-gado Mbak Ana. Tapi akhirnya saya mulai lagi dengan topik needs. Nggak apa-apa, nggak masalah. Selama akunnya belum pernah kena pelanggaran. Mbak Indah, Mas minta tolong ditayangkan format pendaftaran. Format pendaftaran training. Ini Mbak, silakan. Ketik nama underscore training TikTok. Nanti yang mengundang teman-teman akan memberikan link registrasi. Linknya link khusus, ya. Jadi jangan pernah terima kalau ada yang minta transfer, langsung aja transfer. Harus registrasi dulu pakai link khusus. Ya, linknya kelas marketer. Linknya kelas marketer. Ya, tanya lagi, silakan. Needs ibu bayi, fashion, makanan atau akun sehat nggak? Ibu bayi, fashion, makanan itu kurang nyambung ya. Ya, fashion, makanan ibu bayi itu agak kurang nyambung. Trainingnya ini jamnya, ya. Kita dari jam 1 sampai jam 5 sore. Kadang-kadang sampai jam 6 sore, ya. Itu praktek semua. Izin tanya Mas Hermas, kalau akun saya mau saya isi dengan tips bisnis karena saya di MLM lalu tips TikTok ada sekali fitur kerajaan kuning produk konten. Lalu saya boleh Pak Yosep kalau fokus untuk yang jualannya ada kerajaan kuning mendingan yang di live. Kalau konten short videonya mendingan yang tips bisnis. Ya, kalau saya yang jualan banyakkan yang di live-nya. Kalau pakai akun lama, apakah nggak ngaruh dengan bisnis yang sedang dikembangkan sekarang, Mas? Nggak masalah, Mbak Roma, selama akun lamanya nggak ada pelanggaran. Akun saya sudah lama banget, konten juga random. Apa bisa dikembangkan? Kalau terlalu lama, mendingan bikin akun baru. Kenapa? Jadi kalau followernya nggak banyak.
Kalau followernya nggak banyak, mendingan bikin akun baru. Karena TikTok senang dengan akun baru. Sehingga pada saat bikin konten, maka akunnya diasap-asepin sama TikTok dengan diberikan viewer. Saya mau daftar Mas Hermas. Pak Muhara atau Ibu Muhara? Pak Muhara bisa japri ke pengundang. Ya, gunakan format nama _training TikTok. Siap-siap kita akan tutup ya pendaftarannya ya. Langsung daftar ya Pak. Ya, baik Bu Lia, japri ke pengundang ya. Pak Andi Yoko, japrinya ke pengundang. Nggak bisa registrasi via sini. Ya, trainingnya online ya? Iya. Karena kalau offline harganya lebih mahal. Bisa 4 jutaan. Mendingan yang online. Aku mau ikut training online ya, stay di Kalbar. Bisa, Mbak Erna. Bisa, japri ke pengundang. Saya udah daftar Mas, japri ke Mas Hermas. Oke, siap. Mbak Indah, siap. Ya, nanti japri ke saya. Story TikTok apakah bisa untuk mengembangkan akun? Bisa, tapi story itu terbatas. Karena ada keterbatasan durasi waktu tayang. Ya, jadi terbaik pakai pola 1 2 3. Satu topik, 2 konten sehari, itu short video atau kalau orang TikTok taunya SV, short video dan live, short video and live. Ya, yang ketiga 3 bulan. Ya, pembayarannya paling lambat kapan? Bu Juwita kalau boleh registrasinya malam ini, ya, besok masih bisa. Ya, registrasinya malam ini karena dikuncinya malam ini. Ya, besok masih bisa. Ya, tapi habis itu ditutup pendaftarannya. Ada lagi pendaftaran yang dibuka tapi harganya beda dan mungkin promonya beda. Kalau mau jualan madu itu cara buat kontennya apa? Madunya apa, Pak Victor? Kelebihan madunya apa? Kontennya bisa berhubungan dengan kelebihan. Misalnya madu untuk diet, madu untuk kecerdasan, madu untuk nafsu makan. Itu beda konten topiknya. Ya, tanya lagi silakan. 1 menit, 1 2 menit lagi ya guys. 1 2 menit lagi silakan. Tanya. Kalau bisnis jaringan gimana? Kalau bisnis jaringan teman-teman, rekan-rekan tidak bisa langsung mengarahkan produk. Teman-teman harus menggunakan teknik ya. Japri, ya Bu Juwita ya. Bisa japri. Teman-teman, kalau rekan-rekan japri ke saya, mohon jangan japri yang 0858. Saya ulangi teman-teman, jangan japri 0858 karena HP-nya lagi recovery. Kebanyakan kebanyakan orang WA ya, jadi HP-nya recovery ya. Apa HP-nya lelah kali ya. Ibu Lia, Mbak Juwita dan beberapa tadi yang udah pada saya kontak dapat sesi ini dikontak oleh saya, Japrinya kayak 0821 ya. Coba cek Japrinya yang nomornya 0821. 0821. Jadi bukan 0858. Jadi kalau 0858 itu nggak akan bisa ya. Dan teman-teman langsung japri ke pengundang. Ya, japri ke pengundang. Ya, japri ke pengundang Anda. Ya, japri ke pengundang ya. Iya, Pak Adi Tommy kayaknya itu deh. Saya agak lupa nomor. Nomor saya agak banyak emang. Ya. Pola 1 2 3. Satu topik, 2 konten, 3 bulan. Kalau produknya bakso frozen, kontennya gimana Mas? Saya kan udah, kalau bakso nggak perlu diedukasi, edukasi aja kelebihan baksonya. Dibikin konten berkali-kali. Eh, Sebentar ya guys. Sebentar. Oh, ini udah pada masuk nih yang pada registrasi. Ya, betul. Yang 0821, betul. Oh, langsung banyak nih yang masuk. Ya, ya, thank you udah pada masuk. Thank you. Kalau propolis kontennya gimana? Imun, kesehatan, ya. Teman-teman, rekan-rekan diundang ke sini. Ada beberapa para pengundang. Mereka-mereka adalah official affiliate. Ya, silakan japri. Jalurnya sama kok. Selama registrasinya menggunakan link afiliasi official. Ya, mumpung daftar ke mereka, saya ke teman-teman itu sama, dapat buku fisik, ini saya kasih tahu ya. Dapat buku fisik plus dapat harga 990 ke 590. Siap-siap ya. Karena kita akan tutup promo yang 590. Sekali tutup, udah nggak ada lagi. Ya, teman-teman siap-siap nanti baru ada lagi trainingnya mungkin di bulan Juli atau Agustus. Ya, masih lama. Sayang. Ini teman-teman yang udah pernah daftar pada japri saya minta didampingi. Boleh? Ya, nggak masalah. Ya, cukup ya guys. Terima kasih teman-teman kalau udah nggak ada pertanyaan. Sebentar, saya ada muncul lagi nih. Kalau otomotif kontennya seperti apa? Banyak teman-teman penggiat otomotif itu bisa review tentang otomotifnya. Fokus otomotifnya apa? Mbak Uhan atau Pak Uhan ini? Ya, fokus kontennya apa? Konten otomotifnya apa? Jual beli mobil bekas atau spare part atau tentang edukasi apa? Pak Andioko Japri, Pak. Japri, Pak.
Saya niche-nya menjahit, affiliate kontennya cocok dengan apa? Fashion berarti. Ya, cukup ya guys. Sip, terima kasih teman-teman semua. Saya berdoa semoga sesi malam ini sudah japri pengundang tapi belum dibalas. Sabar ya Bu Melia ya, karena mungkin pengundangnya masih belajar di sesi malam ini ya. Dan saya akan kembalikan ke Mbak Mona ya, teman-teman jangan khawatir. Untuk teman-teman semua, siap-siap kita akan belajar intens 2 hari. Dan saya pun belajar, tapi teman-teman saya belajarnya agak beda. Saya sampai datengin ke Surabaya, Mas Pras. Saya harus ngeluarin budget di atas 6 juta rupiah untuk belajar. Ya, teman-teman nggak perlu. Ya, kenapa? Karena teman-teman semua dengan budget 10% kurang dari 10% dari 6 juta udah bisa belajar intens, dapat pendampingan terus-menerus. Ya, doa saya menyertai teman-teman. Ya, semoga bermanfaat dan saya kembalikan ke Mbak Mona selaku host moderator. Silakan Mbak Mona. Oke, terima kasih Mas Hermas dan juga Mas Praseno untuk materinya teman-teman. Yuk, mari kita berikan aplaus untuk kedua pemateri kita ya. Jangan lupa teman-teman, materi yang tadi udah dicatat atau yang udah di screenshot untuk dipelajari kembali dan pastinya teman-teman wajib praktekin materinya ya. Kalau masih mau belajar yang lebih detail lagi, teman-teman langsung aja menghubungi partner-partner kami yang sudah mengundang teman-teman untuk belajar di sesi preview class. Minta link pendaftarannya ya teman-teman ya. Oke, daftarnya ke orang-orang yang sudah memberikan link Zoom preview class malam hari ini. Mereka akan memberikan link pendaftaran untuk kelas trainingnya. Oke teman-teman, dan saya akan akhiri sesi kita untuk malam hari ini ya. Silakan teman-teman praktekkan materinya. Saya berdoa semoga sesi kita malam hari ini bisa membawa dampak positif buat teman-teman semua supaya semakin kencang income dari TikToknya. Oke, saya Mana teman-teman, mohon pamit undur diri dan kita akan ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.